Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dalam video kali ini, gue akan membahas mengenai bagaimana nih keadaan di Kanada saat ini per April 2024. Karena di antara teman-teman banyak yang menanyakan apakah masih ada kesempatan untuk bisa pindah ke Kanada. Nah, video ini gue share berdasarkan apa yang menjadi fakta keadaan yang ada di sini saat ini. Berdasarkan apa yang gue alami ya guys ya. Nah, selain dari itu tentu saja nanti kalian bisa lengkapi dengan menonton video-video dari YouTuber-YouTuber lainnya ataupun membaca berita mengenai Kanada. Kalian cross check deh, apakah kira-kira informasi yang gue berikan ini akurat atau tidak. Oke, disclaimer dulu ya guys ya, bahwa gue membuat video ini bukan berarti gue adalah agen tenaga kerja yang bisa membawa kalian semua ke Kanada, ataupun agen edukasi yang bisa memberitahukan mana kampus-kampus yang bagus untuk kuliah atau tidak. Gua hanya salah satu dari ribuan orang Indonesia, diaspora Indonesia yang ada di Kanada. Dan gua hanya kelas pekerja biasa. Oke? Bicara mengenai migrasi ke Kanada, banyak di antara teman-teman yang menonton video gua itu ialah mereka yang sudah berumuran 30 tahunan, sudah mempunyai keluarga, sudah mempunyai anak ya. Lalu mereka ingin pindah ke Kanada lewat jalur kuliah nih ya. Saat ini salah satu kendalanya itu ialah karena pemerintah Kanada baru mengubah ya peraturan imigrasi mereka. Tahun-tahun sebelumnya mereka itu memberikan slot kurang lebih sekitar 500.000 international student. Tapi sekarang ini lagi dikurangi menjadi sekitar 360.000 student. Nah, kenapa untuk hal ini? Ini ceritanya akan panjang sekali. Tapi efeknya itu ialah ketika kalian apply visa student, saat ini tentu saja akan semakin lebih berat. Pemerintah Kanada akan lebih selektif lagi karena capnya yang semakin terbatas per tahunnya, sehingga mereka akan lebih selektif untuk menentukan kira-kira ini studentnya benar-benar yang meyakinkan atau tidak nih bahwa mereka akan kuliah ke Kanada. Nggak cuma mau sekedar mengejar PR. Nah, jadi tentu saja efeknya ke kalian harus profilnya lebih meyakinkan lagi nih kalau mau apply visa student. Banyak di antara teman-teman yang DM ke gua lewat Instagram ya, yang udah share bahwa mereka ini sudah mengajukan visa student tapi akhirnya ditolak. Tentu saja mungkin kalian ditolak ini karena imbas dari peraturan yang baru ini ya guys ya. Nah, berkaitan dengan kenapa pemerintah Kanada itu membatasi cap jumlah international student tiap tahunnya saat ini, itu dikarenakan saat ini sedang ada krisis housing. Artinya permintaan akan properti itu sangat tinggi sekali ya, karena kan semakin banyak international student yang datang, tentu saja makin banyak anak-anak international student itu yang ingin mencari kos. Ataupun kalau mereka yang membawa keluarga pasti kan nggak mungkin ngekos, minimal cari apartemen yang satu kamar atau dua kamar, ataupun mereka akan sewa rumah juga ya guys ya. Nah, kenyataannya itu di Kanada saat ini pembangunan rumah baru itu nggak terlalu banyak guys ya, nggak bisa mengimbangi dengan jumlah kedatangan imigran yang datang. Nah, efeknya jadinya mau rental rumah itu susah, dan yang kedua mau rent rumah ataupun rent apartemen ataupun sewa kamar pun saat ini lagi mahal. Nah, ditambah lagi dengan kondisi suku bunganya yang lagi tinggi ya guys ya. Saat ini di Kanada mortgage itu sekitar 5 sampai dengan 6% bunganya. Sedangkan dulu sebelum Covid itu 1,5% sampai dengan 2%. Efeknya itu ialah tentu saja kita sebagai pemilik rumah ya, sebagai landlord pasti akan menaikkan harga rentnya supaya bisa menutupi cicilan KPR-nya. Kendala berikutnya itu berkaitan dengan poin dari express entry. Seperti yang gue pernah jelaskan dalam beberapa video terdahulu, bahwa di Kanada ini untuk apply PR ini menggunakan sistem poin ya. Dan yang pada umumnya kita gunakan itu ialah express entry. Nah, di express entry ini poinnya dalam beberapa bulan terakhir ini sangat tinggi sekali. Berarti profil-profil yang ada di pool express entry itu edukasinya tinggi, umurnya masih muda, pengalaman kerjanya oke, dan bahasanya Inggris ataupun Perancisnya itu cukup bagus. Sehingga bisa mereka mempunyai poinnya tinggi-tinggi guys. Nah, tentu saja ini menjadi hal yang cukup challenging juga. Intinya berarti kalau kalian sampai nanti bisa berangkat ke Kanada, saat ini fokus utama itu ialah harus mengejar province nominations. Nah, artinya kalian harus benar-benar siap deh. Nggak bisa pilih, maunya di Toronto aja atau di Vancouver aja. Sekarang kalian harus berani pindah ke provinsi-provinsi yang kekurangan penduduk sehingga mereka bisa menominasikan kalian. Karena poin dari province nomination itu sangat tinggi sekali guys. Itu akan ngeboost
poin express entry kalian. Lalu poin berikutnya itu berkaitan dengan dolar Kanada yang semakin tinggi terhadap rupiah guys. Banyak di antara kalian kan yang mau berangkat ke Kanada lewat jalur kuliah. Ini biayanya nggak murah ya. Seperti kita ketahui, mungkin kalau yang college-college aja bisa sekitar 16 sampai dengan 20.000 per tahunnya. Ataupun kalau yang mau kuliahnya bachelor, tergantung jurusannya bisa 40 sampai dengan 50.000 dolar setahunnya. Nah, dengan saat ini kondisi rupiah yang lagi melemah ya per akhir April 2024 ini, di mana dolar Kanada sudah 11.800-an, tentu saja kalian harus mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi. Harus menukar ke dolarnya dengan jumlah rupiah yang lebih besar lagi. Ini akan menjadi challenge tersendiri lagi bagi kalian nih guys. Poin berikutnya itu berkaitan dengan biaya hidup yang semakin tinggi. Tadi kan gue udah jelaskan bahwa saat ini kendala utama itu ialah mengenai rent ya, ataupun properti. Biaya sewanya ini cukup mahal. Tapi di luar biaya sewa yang cukup mahal guys, biaya hidup di Kanada saat ini menjadi tinggi. Karena apa? Efek dari inflasi yang cukup tinggi ketika COVID sampai dengan sekarang. Sekarang sih inflasi sudah turunan ya menjadi 3%-an. Tapi itu kan masih belum normal karena dulu-dulunya sebelum COVID itu inflasi di Kanada itu sekitar 2%-an. Nah, imbasnya itu ialah harga-harga kebutuhan pokok itu masih cukup mahal guys. Nah, contohnya itu ialah kalau kita belanja ke Walmart ya, seperti minyak goreng itu masih mahal ya. Dimana kendalanya kita sebagai orang Asia itu pasti menggunakan minyak goreng ya untuk masak-memasak kita kebanyakan. Lalu yang kedua harga telur, harga susu itu sudah jauh lebih mahal dibandingkan dengan dulu-dulu guys. Nah, jadinya biaya hidup selain dari rent, biaya groceries-nya juga jadi mahal. Ataupun kalau kalian mau di sini ketika kuliahnya sambil menyetir mobil. Harga mobil second masih mahal. Harga mobil baru tentu saja jadi mahal. Kalaupun kita mau cicil ya lewat financing atau leasing, bunganya juga cukup tinggi. Lalu biaya bensinnya guys. Harga gas per akhir April ini naik lagi. Nah, jadi ini salah satu faktor yang kalian harus pertimbangkan juga. Biaya hidup saat ini semakin bertambah besar ya di Kanada. Nah, poin berikutnya itu mungkin berkaitan dengan mengenai kehidupan sehari-hari di Kanada saat ini guys. Di Toronto ya, kalau gue bilang. Saat ini di Toronto, Kanada ini salah satu isu yang lagi hot itu ialah berkaitan dengan pencurian mobil guys ya. Banyak terjadi pencurian mobil, lalu mobil-mobilnya itu bisa dikirim ke Afrika guys ya. Gue sampai nonton beritanya itu pernah diliput oleh reporter dari CBC ya. CBC itu kayak TVRI-nya Kanada. Itu barang-barangnya, itu mobil-mobil yang dicuri itu bisa diseludupkan entah bagaimana tiba di Afrika. Dan bahkan di beberapa negara di Afrika itu ketika mobil itu dikeluarkan dari kontainer lalu dibawa ke dealer, itu masih ada plat license-nya dari di Kanada loh guys. Bisa kebayang nggak? Bisa sampai seperti itu kejadiannya. Nah, efek dari pencurian mobil yang tinggi ini, harga asuransi mobil jadi mahal banget saat ini guys ya. Karena kan resiko untuk kecurian itu menjadi tinggi. Nah, beberapa mobil yang gua dengar itu menjadi favorit bagi maling-maling itu untuk dicuri, itu ialah Honda CR-V. Gua nggak tahu kenapa alasannya, tapi Honda CR-V menjadi salah satu yang favorit. Bahkan ada beberapa teman sesama orang Indonesia di sini, mobil Honda CR-V-nya tuh pernah sampai hilang. Lalu Toyota RAV4. Nah, nggak tahu di Indonesia ada Toyota RAV4 atau tidak, tapi Toyota RAV4 itu ialah kompetitornya Honda CR-V. Nah, Toyota RAV4 ini juga menjadi salah satu mobil yang menjadi favoritnya maling saat ini, guys. Bos gua di kantor mobilnya Toyota RAV4 waktu itu sempat hilang, dicuri ya. Tapi akhirnya karena dia ada suatu tracking device di mobilnya, ketangkep guys ya. Mobilnya nggak sampai kebawa ke Afrika, tapi akhirnya bisa dikembaliin. Lalu juga mobil yang kalau di sini tuh bilangnya truk ya. Kalau di Indonesia itu mungkin kayak pick up. Tapi pick upnya tuh yang keren. Di sini tuh yang terkenal ialah mobil Ford F-150 ya. Mirip-mirip seperti kalau di Indonesia itu adanya yang namanya Ford Ranger, cuman ini bodinya jauh lebih gede dan cc mobilnya jauh lebih besar. Nah, mobil ini salah satu inceran maling juga. Nah, beberapa mobil ini kalau kita sampai beli itu pasti harga asuransinya bakal ngeroket banyak guys ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja sih guys gambarannya mengenai kondisi di Kanada saat ini. Bagaimana nih menurut kalian?
Apakah videonya cukup informatif atau tidak? Tolong ya guys ya, tulis di komentar di bawah ini jika ada beberapa hal yang mungkin masih harus ditambahkan. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, bantu like, dan bantu share kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Oke, bye.